Ini perkara memilih karena salat sunnah. Coba kita bayangkan sekiranya ini subuh begini bagaimana? Dibentuk latihan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah tarawih saja dikira wajib, maka kita kejar. Sekira ini subuh bagaimana jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Walau an ahna al-Qur'an wa taqwa la fatahna alaihi. Pasti janji Allah itu tepat kepada hamba-Nya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah masuk 10 Ramadan. Kita tinggal 20 hari lagi. Mudah-mudahan ini selesai yang 20 Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita harus review ke belakang. Apakah ini sekedar ritual saja? Atau selesai Ramadan selesai dia? Atau yang kedua hanya mencari amal saja di bulan Ramadan, selesai Ramadan selesai kita? Tentu tidak, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menginginkan inna ashabal jannati yawma fi zuhulil faqihun, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita inginkan. Kita lihat bagaimana iblis la'natillah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bendaharawan surga. Bukan main-main iblis itu. Ya, setan itu bukan diejek dia. Diangkat oleh Allah menjadi bendahara. Bendahara surga Bapak Ibu. Kalau kita jangankan bendahara surga, bendahara desa aja udah hebat gitu. Satu saja dosanya, kenapa? Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini mau menciptakan Adam ini. Ada saingan. Takut-takutnya nanti saya keluar dari bendahara atau dikeluarkan dari surga. Jelas Allah ciptakan Adam alaihissalam. Lalu setelah mau diciptakan oleh Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpul seluruh penghuni surga termasuk syaitan la'natillah lain ikut di dalam menyaksikan bahwa kalian harus tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa saya tunduk ke dia? Dia aja diciptakan dari tanah, saya dari api, duluan pula beribadah. Oh enggak, itu kalau begitu. Fakhruj minha fa innaka rajim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau keluar dari surga. Kan satu dosanya ya. Satu saja dosanya, membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mau berterima kasih atau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Adam. Mereka punya mobil, kita gemetar. Yang kedua, kaki-kaki kita melangkah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga-telinga kita bukan mendengar lantunan ayat Al-Qur'an, bacaan-bacaan Al-Qur'an, mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Sebenarnya hati nggak mau rusak, yang rusak hati itu, yang merusak mata, telinga, kaki, tangan itu yang merusak hati, sehingga tumbuhlah dia bintik-bintik hitam, sehingga susah untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, sehingga tak mau bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambungnya jauh dari tempat itu. Ini diajarkan Allah hari ini. Wahai manusia, lambung-lambung kalian jauhkan dari tempat
tempat tidur. Ya, pulang dari sini Bapak Ibu tambah lagi 8 rakaat, setengah 4, jam 4 selesai. Kalau enggak jam 4 mulai, setengah 5 selesai. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khawfan wa tama'an, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya pada dirinya digunakan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dia melaksanakan kebaikan. Siapa orang-orang yang miskin? Orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang kaya dengan sibuk memikirkan dunia. Dapat 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko, azan berkumandang tak mau datang. Sudah dapat toko sama dia, minta lagi kalau dapat air itu di bendung buat keramba. Sudah dapat air di bendung buat keramba, baru dipikirkan bagaimana langit bisa nggak tadi. Maka kata ulama, sibuk memikirkan tadi padahal dia kaya. Lalu kata ulama, sibuk tadi itu bagaikan meminum air laut yang gak pernah kita kerongkongan ini dahaganya hilang. Selalu haus memikirkan dunia. Kata ulama, itulah orang-orang yang miskin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman adalah merasa cukup yang Allah beri kepada mereka, lalu mudah dia berbuat kebaikan. Yang kedua, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, dia mudah mendengar apa yang disampaikan kepadanya sehingga dia berpikir akhirat itu adalah yang kekal abadan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal duduk di dipan-dipan yang cantik, duduk di permadani di bawah pohon-pohon, lalu memetik uang. Kalau di kargo kita beli 25.000 1 kilo, di sana nggak beli lagi Bapak Ibu. Nggak laku uang di sana, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala uangnya. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling enaknya ke kita, salamun qaulan min rabbir rahim, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan kepada siapa? Dibuka pintu surga itu, 1 pintu surga itu lebih kurang kata Rasulullah SAW jaraknya antara Mekah dan Syam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.